Surat terbuka untuk Imajinari dan juga Ko Ernest Prakasa. Kenapa sih kalau bikin film tuh selalu beda? Kenapa? Kenapa nggak bikin film horor aja? Udah pasti kan rame bang. Kisah nyata lu bikin tuh kisah nyata udah pasti rame bang. Kenapa selalu beda? Sampai niat banget lu ke Korea Selatan loh. Lu kenapa nggak bikin setupnya tuh di Jakarta Selatan aja kan bisa tuh mirip-mirip plus 12 lah ya. Kemang, Blok M gitu ya. Baju beda lah ya. Sarapan apa? Nasi uduk nggak level sih. Gue biasanya burger atau pizza. Jadi gue bakal ngebahas film dia yang udah rilis di Netflix yaitu Cinta Tak Seindah Drama Korea. Buat ciwi-ciwi yang suka banget sama drakor, nah gue merekomendasikan untuk nonton film ini. Dan buat lu semua yang penasaran untuk alur ceritanya, bukan alur cerita untuk full ya, gue cuma ngasih tahu doang nih, ngebahas. Gue bukan alur cerita, gue cerita dari awal sampai habis. Enak aja nonton, sono di Netflix. Dan jangan kemana-mana, tetap di CR Cinema Rakyat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin gue Yudi, gue akan nemenin kalian buat ngebahas Cinta Tak Seindah Drama Korea. Film ini dari Imajinari yang diproduserin oleh Ko Ernest Prakasa dan juga Bang Dipa dan disutradari oleh Kak Meisha Anastasia dan juga penulisnya juga Kak Meisha Anastasia. Benar-benar gokil. Kak Meisha ini juga pernah bikin novel yang Imperfect dan itu laku banget gitu. Dan juga udah ada seriesnya juga guys. Sinopsis untuk film ini guys. Jadi ada 3 orang wanita satu circle nih dari teman SMA. Ya, pokoknya tuh mereka selalu bareng-bareng nah. Nah di mana tuh mereka tuh pencinta drakor, pencinta orang-orang Korea lah gitu. Nah di mana di sini dia tuh pengen banget dari dulu pengen liburan ke Korsel, Korea Selatan di Seoul. Dan akhirnya tersampaikan ketika dia sudah besar, ketika dia sudah bekerja semuanya. Mereka semua ketika bekerja punya latar belakang berbeda-beda. Ada yang udah nikah, ada yang udah pacaran, nah ini masih ngegantung nih, dan juga ada yang ya udah jomblo. Ternyata di sini dikasih bumbu yang dimana Dea ini peran utamanya bertemu dengan kekasih lamanya, kekasih yang dulu hilang kini datang kembali pulang. Jadi dia bertemu dengan kekasih pertamanya yaitu adalah Julian, di mana banyaklah konflik-konflik terjadi di sini. Ya lu ngerti lah, lu kalau emang pencinta dan penonton drakor lu pasti paham. Kayak gue gak bakal cerita semuanya karena gue bukan channel alur cerita film, bukan guys. Enak aja gue cerita 1 jam untuk ini kagak. Gue dia lu nonton aja lu. Gue bakal ngebahas untuk alurnya. Menurut gue untuk alurnya di sini memang sebenarnya di sini banyak minusnya. Kalau menurut gue pribadi ya, mohon maaf Pak Ernest dan mohon maaf juga untuk Kak Nesya. Tapi emang gue udah tahu banget karena dia kan pengen dibikin romance komedi. Kalau menurut gue ya. Dan kalau kata gue ini masih wajar aja, masih layak aja. Dan ada beberapa mungkin kalau kalian nonton ada yang kayaknya ini ngeganjel deh, kenapa kok ini gak dikasih tahu. Tapi karena emang ini menonjol kan mengarah ke sini lebih ke romance dan komedinya, jadi wajar aja kalau misalkan tidak di apa ya tidak dibahas gitu, karena emang ini ya udah bukan yang uncut guys. Uncut yang cuma nambah 1 menit doang, isinya tuh cuma berdua. Di sini benar-benar emang dibikin ini fokus aja ke karakter utamanya, ya tokoh utamanya nih, yang dimana ini fokus ke CLBK-nya dia, Cinta Lama Bersemi Kembali di Korea Selatan guys, bukan di Jaksel, bukan di Blok M guys, di Korea Selatan gitu. Nasi uduk nggak level sih. Gue biasanya burger atau pizza. Dan benar-benar ini emang fokus untuk mengarah ke situ. Buat lu yang suka drakor, lu pasti tahu lah format drakor gimana. Kalau gue yang gue tahu ya drakor tuh ya apa ya, dia itu emang kayak kehidupan sehari-hari aja, modelnya hampir 11-12 kayak FTV tapi jauh banget sih kalau FTV ya. Ya pokoknya dia lebih fresh aja daripada FTV. Kalau FTV itu versi late-nya, nah ini drakor ini dia tuh lebih rapi juga dari sinematografinya semacamnya gitu. Dan benar-benar kalau drakor ini ya, lebih enak dipandang aja, bukan berarti FTV nggak enak dipandang ya, cuman kalau drakor tuh emang dia tuh biasanya tuh dia bikinnya tuh emang udah persiapan, udah prepare, beda dengan FTV. Kalau FTV itu kan biasanya mengejar tayang kayak Maija, yang bubur itu ngejar tayang, wajar kalau misalkan nggak bisa bikin proper, tapi itu udah cukup bagus kok ngejar tayang tuh dan banyak penontonnya kan, terbukti kayak Maija, Kang Bubur, TOP, Preman Pensiun itu udah pasti rame penontonnya. Dan nah di drakor ini lu tau lah kayak cerita drakor tuh gimana sih, kayak tentang percintaannya gimana, dari dari A B C D, dari awalnya dia ada konflik lah atau awalnya dia manis lah, ntar
pertengahan ada konflik lah, habis itu dia termanis lagi atau gimana, itu terserah sutradara, dan pasti formatnya tuh aja beda. Dan dimana pasti kalau misalkan uh, musik-musiknya, backsound-backsoundnya itu bener-bener, ya lu pasti tau lah, masuknya melo-melo. Jadi sebenarnya sih ini emang alurnya ini tuh sebenarnya kalau kata gua rada apa ya, menurut gua sih ini rada, nggak dibilang cepet, nggak dibilang lambat juga, agak tengah-tengah lah. Tapi bisa dinikmati sih menurut gua, dan lebih enak aja karena emang ini menonjolkan untuk romansnya. Menurut gua dapet gitu, feelnya dapet, feel keren. Dan di sini juga ada eh, banyak kayak alur maju mundur, ya seperti Oppenheimer, tapi nggak kayak Oppenheimer juga. Oppenheimer mah berat banget bro, ya tapi ini benar-benar masih masuk kata gua. Nah, di sinilah yang menurut gua tuh jadi beda, jadi nggak flat gitu. Kalau misalkan lo nonton film apa sih namanya, film-film drakor kan udah pasti flat tuh, set abis itu baru flashback. Kalau ini ntar banyak hal-hal yang menurut gua keren banget. Gua nggak bisa ceritain karena ini bakal jadi spoiler. Nah, jadi di sini banyak format-formatnya tuh yang dibuat sama Koenas. Gue nggak begitu tahu apa namanya. Kalau kalian semua tahu tolong komen. Tapi formatnya ini nggak begitu flat, nggak begitu kayak ini. Dan di sini tuh banyak banget plot twistnya, dan nggak nyangka. Dan ini yang gue suka banget sama penulisannya, dan bener-bener keren. Ya jadi alurnya dibilang cepet enggak, dibilang lambat juga enggak, tapi menengah. Dan ini gue sangat menikmati juga. Tadi gue nonton juga enak banget. Gue udah lambat nonton drakor, dan gue udah lambat nonton film romance. Tapi pas gue nonton ini kayak, wih, gue ke bawah suasana bro. Lu pasti pernah kan dulu nonton Cinta Fitri season 1 sampai season 7 tuh, ke bawah suasana. Nah itu kayak gitu, gue ke bawah suasana. Dan bener-bener dibikin lu ke bawah suasana, dan lu kayak gak kepikiran ternyata tuh kenapa ya gitu. Lu kayak nonton One Piece nih, ya kan? Awalnya tuh kan lu mau nonton One Piece itu kan pengen tahu apa itu One Piece. Tapi Om Oda itu nggak dibikin lu tuh harus nonton One Piece tuh harus fokus One Piece, enggak. Tapi tuh di sini Om Oda dibikin lah banyak alur ceritanya, yang dimana kompleks banget nih One Piece nih. Akhirnya lu lupa yang harus lu tuju itu adalah apa itu One Piece. Akhirnya lu balik lagi, apa lu balik lagi. Makanya banyak orang yang suka nonton One Piece karena banyak yang kayak plot twist. Nah, menurut gua film ini tuh bener-bener banyak plot twistnya, dan bener-bener banyak yang gak nyangka gitu. Nah itu, jadi lu kayak dibawa ke alam dunia mereka nih, set. Terus abis itu, wah, gak nyangka bro, tiba-tiba gitu lu kayak banyak hal yang kayak gak kepikiran, kenapa kok bisa dibikin sekeren ini gitu. Menurut gua ini untuk penulisannya Kak Mira Anastasia ini udah cukup bagus guys menurut gua. Ya mungkin meskipun ada beberapa yang ini, dan menurut gua mungkin ini udah dari aturan dari filmnya, karena kalau misalkan dipanjangin lagi kayak panjang banget ya, paham gak sih? Ini lu kayak series drakor dijadiin satu, ini udah keren banget bro gitu. Drakor aja itu 1 jam ada loh, film drakor tuh satu jam tuh ada loh. Kayak misalkan drakor tuh satu episode itu 1 jam ada. Untuk sinematografinya menurut gue ini benar-benar keren. Kenapa gue tuh suka banget sama sinematografinya Imaginary. Selalu tahu timingnya gitu, tahu waktunya gitu, dan tahu penempatan yang baik dan benar, yang asal-asalan gitu. Dan kayak lu nonton film tuh kalau misalkan apa ya, kameranya nggak pas, ya kan, misalnya meskipun ada musik atau apa, kalau kameranya nggak pas, itu pesan itu nggak akan sampai ke audiens guys. Tapi ini benar-benar kita sampaikan, benar-benar kata gua tuh keren banget ini. Imaginary tuh benar-benar gokil banget, bisa bikin sinematografinya. Terus kayak gradingnya gue suka banget, gradingnya benar-benar dibikin kayak lu drakor gitu, gradingnya keren banget. Terus untuk lightingnya semua itu benar-benar penempatannya bagus banget, keren banget. Untuk film ini gue kasih nilai 8. Kenapa? Karena menurut gue alurnya ini bisa mendapatkan pesan yang disampaikan untuk audiensnya. Ya emang ini kan lebih menonjol ke arah romance. Jadi kalau misalkan banyak plot yang mungkin kurang atau gimana, ya mohon ya maklum aja, karena emang lebih ke romance ya, fokusnya ke situ, tokoh utamanya. Jadi ya berarti bukan berarti nggak bisa dikritik, tapi tetap salah juga guys, ya kan? Untuk dibenarkan lagi. Dan Imaginary itu sangat bener-bener suka banget dikritik dan kasih saran, dan bener-bener dia tuh fresh banget dengerin apa kata penonton, karena kan mereka juga bikin ini kan juga untuk penonton. Penonton memberikan kritik dan saran itu wajar, dan Imaginary lah yang benar-benar menerima hal itu. Dan gue lagi tunggu banget filmnya dia tuh yang tinggal meninggal. Entah kenapa kalau Imaginary bikin film itu selalu bikin trailer tuh ya, atau enggak teaser itu, teaser tuh selalu benar-benar bikin yang beda gitu. Entah kenapa tuh kayak gradingnya gue suka banget, terus sinematografi suka banget, bahkan yang apa, jatuh cinta seperti di film-film itu, filmnya hitam putih gue suka gitu. Oke guys, thank you banget nonton film ini, jangan lupa subscribe.
Oke guys, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Komen kalau emang gue banyak salahnya kurangnya, tolong kita saling diskusi bareng-bareng. Thank you banget untuk Ko Ernest dan juga Kak Mesia yang udah bikin film sekeren ini. Thank you. Jangan kemana-mana, tetap ikutin Rakyat Talks.